take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Istika Gita Pramesti, anggota kelompok 7 dari kelas Bisnis Internasional I. Kali ini saya akan membahas mengenai bab strategic planning. Subbab pertama yang berjudul melokalkan gerakan global, dan subbab kedua yang berjudul perusahaan lokal di lingkungan global. Yang pertama, ada melokalkan gerakan global. Berikut adalah 3 materi pembahasan yang akan dibahas pada subbab ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses manajemen. Globalisasi membutuhkan 2 hal, yaitu yang pertama, pertukaran informasi antara kantor pusat dengan organisasi negara dan juga antar organisasi negara itu sendiri. Pertukaran informasi ini dapat dicapai melalui pertemuan berkala manajer atau melalui konferensi di seluruh dunia yang memungkinkan karyawan untuk mendiskusikan masalah mereka, kemudian menggunakan pendekatan lokal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, globalisasi membutuhkan pertukaran personel. Dalam pertukaran personel, banyak perusahaan mendorong atau bahkan membutuhkan manajer tingkat menengah untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri selama tahap awal atau pertengahan karir mereka. Jadi, semakin banyak pengalaman orang dalam bekerja dengan orang lain, apalagi dari berbagai negara, mulai dari mengenal pasar dan sekitarnya, maka lebih baik pula bagi perusahaan. Globalisasi menyerukan sentralisasi otoritas pengambilan keputusan jarak jauh melampaui pendekatan multidomestik. Jadi, pada intinya, strategi akan ditetapkan oleh kantor pusat, sedangkan manajemen lokal diberi kesempatan untuk mengembangkan program mereka sendiri dalam parameter tertentu sesuai persetujuan kantor pusat, daripada memaksa manajemen lokal untuk menerapkan strategi yang dirumuskan di kantor pusat. Kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi mampu mendukung upaya globalisasi perusahaan. Beberapa perusahaan membentuk manajer produk global atau regional di kantor pusat yang memiliki tugas untuk mengembangkan strategi jangka panjang untuk kategori produk di seluruh dunia. Pembahasan ketiga yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 2 dimensi. Yang pertama, yaitu cara keseluruhan perusahaan mempertahankan operasinya dan menjadikannya satu kesatuan. Misalnya Panasonic memiliki visi perusahaan yaitu ingin menjadi perusahaan yang mencari kemungkinan. Upaya untuk mencapai visi ini dilakukan seiringan dengan 4 tujuan khusus. Jadi, secara keseluruhan, berarti sebuah perusahaan dengan individu yang kaya akan budaya dan pengetahuan memiliki cita-cita dan nilai yang sama untuk mencapai visi dan tujuan perusahaan. Dan yang kedua, budaya perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komitmen terhadap pasar global. Contoh perwujudan dari komitmen global adalah identitas global yang tidak berpihak pada negara tertentu, terutama negara asal perusahaan. Perwujudan hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih manajemen perusahaan dari beberapa kebangsaan, sehingga setiap kali tim berkumpul, orang-orang dari berbagai negara tetap terwakili. Pembahasan kedua adalah perusahaan lokal di lingkungan global. Pada subbab ini, kita akan membahas mengenai strategi yang diterapkan oleh perusahaan lokal untuk tetap bisa bersaing di lingkungan global. Lingkungan global merupakan tantangan yang signifikan tetapi juga peluang bagi perusahaan lokal.
Kehadiran merek besar seperti Honda atau McDonald's membuat perusahaan lokal kesulitan dalam mempertahankan posisinya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan lokal untuk menentukan strategi bersaing apa yang akan mereka terapkan di lingkungan global. Perusahaan lokal dapat bersaing dengan sukses di pasar global dengan menekankan manfaat yang dirasakan dari produk dan juga strategi pemasarannya. Selain itu, perusahaan lokal juga dapat mengejar strategi globalisasinya sendiri melalui segmen yang memiliki fitur serupa dengan pasar dalam negeri pemasar lokal, atau segmen yang belum dipenuhi oleh pemasar global. Strategi yang tersedia untuk perusahaan lokal bergantung pada faktor eksternal dan internal. Kekuatan globalisasi dalam suatu industri lah yang akan menentukan tekanan yang akan dihadapi oleh pemasar lokal. Terdapat 4 strategi bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan lokal untuk bersaing di lingkungan global. Strategi pertama bernama Dodger, yaitu menjual ke pemain global atau menjadi bagian dari aliansi. Strategi kedua bernama Contender, yaitu meningkatkan kemampuan dan sumber daya agar mampu bersaing dengan perusahaan multinasional secara global di niche market atau ceruk pasar. Strategi bersaing ketiga yang dapat digunakan oleh perusahaan lokal untuk bisa bersaing di lingkungan global bernama Defender, yaitu memanfaatkan aset lokal di segmen pasar, di mana global atau perusahaan multinasional lemah. Strategi keempat bernama Extender, yaitu memperluas ke pasar yang serupa dengan pasar yang berbasis rumah, sehingga kompetensi yang digunakan yaitu kompetensi yang dikembangkan di rumah. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami mengenai 4 strategi bersaing perusahaan lokal di lingkungan global, bisa melihat keempat strategi tersebut melalui tabel yang ada di sini. Sekian pembahasan mengenai bab strategic planning dari materi bisnis internasional. Semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari cara penyampaian ataupun materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.